Hari ini kita bakalan ngebahas tentang orang freak di dalam PDKT ya. Karena saya banyak mendengar dari DM ya, dari cerita-cerita ada cewek-cewek yang curhat, itu banyak banget cowok-cowok freak di zaman sekarang nih. Ya, jadi kita akan bahas supaya kamu tidak melakukan hal yang sama dan supaya kamu juga jadi tahu nih tipe-tipenya, ciri-cirinya yang freak itu harus dihindari. Oke. Yang pertama, ciri orang freak dalam PDKT. Yang pertama adalah bombardir ya. Bombardir maksudnya apa? Bombardir itu maksudnya ya ngechat terus-terusan ya, nyariin terus-terusan. Tadi udah banyak yang ngomong juga ya, pengen nelfon video call terus-terusan ya, telepon terus-terusan gitu, minta foto terus-terusan ya. Ini adalah bombardir, terus-terusan, diceter terus-terusan, dichattingin terus-terusan tiap jam, ditanyain lagi apa, udah makan belum, udah ke kerja belum, udah sampai kerja belum, udah sampai rumah belum, udah mandi belum, udah ini belum, ditanyain terus tiap jam. Ini freak banget. Please ya, please buat yang cowok kalau PDKT jangan seperti ini. Ini ngeri banget. Kenapa? Karena ini menandakan lu nggak punya kerjaan satu ya, lu nggak punya kerjaan, lu nggak punya kehidupan, lu nggak punya sesuatu yang menarik dalam hidup lu. Makanya setiap waktu lu ngejerin dia, setiap waktu lu chattingin dia, setiap waktu lu nyariin dia ya. Dan yang kedua, ini menunjukkan betapa lu ngebet banget gitu loh, ngebet banget, nafsu banget ya, nafsu banget, nggak ada pilihan lain. Dan menunjukkan betapa lu ini model-model yang seperti ini nanti kalau udah jadi pacaran pasti bakal jadi tambah ribet, pasti jadi posesif, pasti jadi curigaan, pasti jadi menuntut gitu. Jadi belum apa-apa aja orang yang di PDKT-in kalau dibombardir dia sudah langsung membayangkan, anjir kalau gue pacaran sama orang ini pasti bakalan stres. Ya, kalau gue pacaran sama orang ini pasti bakalan stres. Jadi jangan pernah pacaran sama yang model begini, dan jangan pernah juga PDKT dengan yang model seperti ini dengan cara seperti ini. Ini ngeri banget ciri orang freak dalam PDKT ya. Yang kedua adalah pelecehan. Nah, ini juga yang lagi sejak adanya internet dan sosial media ini jadi marak, jadi mulai cowok tuh bisa PDKT dengan cara yang melecehkan ya. Waktu zaman dulu sebelum ada internet gitu, cowok tuh nggak mungkin PDKT ke cewek dengan cara yang melecehkan ya, karena takut ditabok, karena takut digebukin sama kakaknya si cewek atau sama papanya si cewek gitu misalnya. Tapi sejak ada internet, karena kita bisa PDKT jarak jauh tanpa harus ketemu ya, cowok-cowok jadi berani nekat, dan cowok-cowok jadi masa bodoh gitu ya, karena toh nggak ketemu juga. Jadi banyak cowok yang melakukan pelecehan. Contohnya misalnya apa? Misalnya adalah ini saya banyak lihat di Twitter gitu. Misalnya kenalan terus langsung ngajak check in gitu, misalnya kenalan langsung ngajak ML, kenalan langsung ngomongin yang berbau-bau seksual gitu, ngomongin seks misalnya. Aduh, gimana ya pola pikirnya gitu loh, absurd banget gitu. Cewek itu beda sama cowok ya, cewek itu terangsang bukan dengan melihat anggota badan tubuh si pria, bukan gitu loh. Yang ketiga adalah memaksa ngajak ketemuan, memaksa ngajak telepon, memaksa pengen video call, memaksa pengen nyamper ke rumahnya. Dan beneran kadang-kadang ada yang orang nekat bener-bener nyamperin ke rumah, bener-bener. Baru tadi saya ngobrol sama tim marketing saya ya, dia bilang dia pernah ada cowok nyamperin ke rumahnya tiba-tiba gitu ya, cowok nyamperin ke rumahnya tiba-tiba. Ada juga yang atau udah bilang aku ke rumah kamu ya, terus ceweknya bilang jangan, aku mau
jangan aku belum pulang kerja misalnya, atau jangan aku lagi mau ada urusan yang lain, atau jangan datang gitu, aku lagi sibuk jangan datang, aku lagi capek misalnya ya, kan dikasih alasannya begitu. Tapi cowoknya tetap maksa, tetap datang juga ya, cowoknya tetap maksa, tetap datang juga. Udah dibilang jangan, tetap datang. Udah dibilang jangan telepon, tetap nelfon. Udah dibilang jangan gini, tetap gini ya. Memaksa ini please jangan. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang suka dipaksa, nggak ada. Kamu aja nggak suka dipaksa ya, kamu aja nggak suka dipaksa. Misalnya ya, kamu nggak suka misalnya kamu nggak suka nasi goreng, saya paksa kamu nasi goreng, lu harus minum lu harus makan lu nasi goreng nih, nih makan nasi goreng, makan nggak lu, suka nggak kamu, suka nggak kalau dipaksa begitu, suka nggak? Nggak ada orang di dunia ini yang suka dipaksa ya, nggak ada. Jadi kalau kamu maksa orang, maksa gebetan, udah hampir pasti dia jadi sebel sama kamu. Oke, sudah hampir pasti, sudah pasti dia bakalan makin ilfil sama kamu. Nggak ada orang yang suka dipaksa ya. Nggak ada orang yang tadinya nggak suka sama kamu, gara-gara kamu paksa dia jadi suka sama kamu. Nggak ada ceritanya. Jadi sungguh-sungguh goblok lagi-lagi memaksa orang untuk suka sama kamu, karena dia justru bakalan jadi makin ilfil, makin males, makin sebel, makin benci sama kamu. Marah-marah. Nah, ini agak beda. Ini mirip-mirip kayak yang tadi, cuma ini agak beda. Jadi kalau yang marah-marah ini adalah ketika dia membobardir, ketika dia memaksa, atau ketika dia melecehkan misalnya ya, ketika dia PDKT, dia chatting, dia maksa pengen ketemu, terus kamu tolak ya, kamu bilang nggak mau, atau kamu tolak ya, atau kamu istilahnya nggak bales dia ya, dia malah jadi marah-marah, sombong banget sih gitu, sok kecakepan lu ya gitu. Padahal apa susahnya sih cuma ngebales misalnya ya, di marah-marahin jadinya. Misalnya kita mau datang, dia mau datang ke rumah kamu tolak, dia marah-marah ya, kayak cuma sebentar doang, apa salahnya sih cuma sebentar aja gitu, kamu egois banget, kenapa sih kamu nggak bisa ngertiin perasaan aku gitu ya, marah-marah dia, marah-marah, sok kecakepan dasar misalnya, padahal aku udah sering berkorban buat kamu, aku udah sering kasih ini itu, dia ungkit-ungkit apa yang udah pernah dia lakuin sama kamu, padahal kamu juga nggak pernah minta ya kan. Itulah marah-marah, aduh kayak siapa lu gitu loh, marah-marah gitu ya. Namanya orang nggak suka ya wajar, nggak usah marah-marah. Kalau ditolak itu harus terima dengan lapang dada. Ditolak oh ya fine, it's okay gitu ya. Prinsipnya adalah nggak semua orang suka coklat ya. Coklat itu enak nggak sih? Enak banget coklat. Tapi ada orang yang nggak suka coklat, ada ya. Ada orang yang nggak suka coklat, ada orang yang suka coklat, ada orang yang suka kamu, ada orang yang nggak suka kamu. Normal, wajar, it's okay. Ditolak ya sudah, no problem, cari lagi yang lain. Makanya jadi orang harus punya multi gebetan biar nggak freak ya. Punya multi gebetan, punya pergaulan yang luas gitu, biar nggak freak, biar nggak ngejar satu doang dibombardir, aduh gitu loh. Akhirnya marah-marah sendiri. Ya marah-marah itu gara-gara apa sih? Karena dia merasa tak berdaya, nggak bisa apa-apa lagi gitu. Cuma gebetan juga cuma punya satu gitu. Nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada yang mau sama dia selama ini gitu. Stres hidupnya sebenarnya orang-orang freak ini gitu. Orang-orang freak ini stres gitu. Gue jamin juga mungkin seumur hidup belum pernah punya pacar. Boro-boro punya pacar mungkin ya. Mau PDKT aja udah langsung ditolak duluan dari sejak awal. Inilah dia pahitnya, kejamnya dunia romansa. Kita masuk nomor 5 langsung. Nidi ini saya bingung nyari katanya dalam bahasa Indonesia. Apa ya nidi ini? Nidi ini adalah, jadi contohnya ada yang cerita sama saya, dia kenal sama cewek dari Tinder gitu. Awalnya cocok, enak ngobrolnya, nyambung dan ketawa-ketiwi sempet oke gitu. Tapi lama-lama setelah chatting sekitar seminggu, 2 minggu gitu, si ceweknya jadi needy gitu, jadi
nuntut diperhatiin melulu, nuntut di chat melulu, nuntut ya maksudnya gitu loh. Ketika si cowok ini lagi ketika cowok ini lagi kerja ya, sibuk kerja gitu dari pagi jam 9 paling nggak sampai siang baru bisa chat lagi, siang sampai sore paling baru bisa chat lagi. Nah selama dia sibuk itu beberapa jam itu sibuk, ceweknya kayak kesel, kayak marah, kok kamu nggak ngabarin sih, mana kok kamu lagi ngapain, kamu sibuk kok nggak ngabarin sih gitu. Jadi dia kayak ini minta diperhatiin terus, minta di chat terus, minta waktu terus gitu ya, minta waktu terus gitu, dia minta perhatian dari lu terus ya. Ini needy, butuh, needy dari kata need ya, artinya kayak butuh banget gitu. Stalking ya, nomor 6 adalah stalking. Jadi stalking ini ada dua ya, stalking kan artinya pengintai, kalau dalam bahasa Indonesia artinya pengintai. Stalking ini mengintai. Kalau pengintai adalah stalker orangnya ya. Dua, mengintai di offline ya, yang tadi udah pada banyak cerita di kolom komentar, di kolom chat, yang diikutin gitu kan, disamperin ke kantor, ditungguin di depan kantor, ditungguin di depan sekolah, ditungguin di depan rumah. Ini stalker asli gitu, ini stalking beneran di dunia nyata, stalking dunia offline. Ini serem banget ya kan, diikutin, kamu kemana diikutin, atau mungkin tiba-tiba dia bisa tahu kamu lagi ada di mall mana, dia bisa tahu kamu lagi ngapain gitu, karena ternyata dia ngikutin kamu ya, dia mantau kamu. Itu ngeri banget. Ini adalah stalking di dunia nyata ya, di offline gitu. Tapi ada juga stalking di dunia online ya, jadi dia bener-bener stalking kamu, dia padahal kamu belum pernah ngasih tahu Instagram kamu, belum pernah ngasih tahu Facebook kamu, tapi dia udah tahu, dia udah stalking, dia udah scroll sampai bawah, dia sampai udah tahu bahkan mantan kamu siapa, dia sampai udah tahu bahkan mungkin segala macam tentang kamu, dia udah investigasi duluan gitu, bener-bener. Dan ini ngeri juga ya, baik yang online maupun yang offline. Ini ngeri. Memang kalau yang offline lebih ngeri banget sih gitu, lebih ngeri banget ya.